Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Agak sedikit dingin ya. Tadi Ken bilang, Pak boleh gak dimatikan AC 1 katanya, karena orang tua kita agak kedinginan. Ya gak apa-apa ya. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita waktu. Jadi memang cuaca ini kadang dingin, kadang panas, jadi agak mengganggu kondisi tubuh kita, tapi kita bersyukur karena pagi ini kita boleh sehat, boleh kuat ya dalam menjalani semua kehidupan kita sampai pada hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita mulaikan ibadah kesucian kita pada pagi hari ini, seberapapun kita yang ada, karena ada beberapa jemaat-jemaat Tuhan yang lagi menikmati masa libur, dan kita percaya juga mereka diberkati oleh Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Mayor, Tampu Boron kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya pagi ini kita semua penuh dengan sukacita sebab Allah kita setia. Baiklah, menjadi ucapan syukur kita sebab Tuhan terlalu baik, maka kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Bagian atas hidup kita. Jiwa kita rindu dan haus akan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita melimpah dengan sukacita karena Tuhan sungguh baik atas hidup kita. Biarlah kita selalu rindu ada dalam hadirat Tuhan. Allah yang hidup, bersyukur kepadamu.
Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, ya Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, ya Allah yang hidup, dan menikmati semua rasakan hadirat Tuhan memberkatimu pada pagi hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Angkat hatimu di hadirat Tuhan. Bapa di dalam sorga, pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Sebab terlalu baik Tuhan atas hidup kami, telah memelihara kami sepanjang minggu. 6 hari lamanya Tuhan telah memberi kami kesempatan bekerja, berusaha, memenuhi seluruh keperluan-keperluan hidup kami. Kami berterima kasih Bapa, karena Engkau mampukan. Dan di hari perhentian-Mu, kami rindu datang menyembah Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau berkenan memberkati kami semua. Semua yang mengambil bagian, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Dan Tuhan pakai kami untuk memuliakan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Dan kami semua yang hadir pun diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini. Apapun yang kami pergunakan, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Karena kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan pada halaman 400 di dalam buku nyanyian bala keselamatan. Kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Allah Perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan kehidupan Kristen. kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya
bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari kebangkitan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk, kita akan puji Tuhan dengan nyanyian nomor 95. Nyanyian nomor 95, Sudahkah kau menerima undangan? Percaya semua sudah segar ya, kita semua melimpah sukacita. Kita akan menyanyikan 3 buah kor nomor 120, 203, 208, Cinta Yesus Heran. Kemudian maju bersama mengikut bendera, ya kami berjalan. Kita nyanyikan berturut-turut.
karena namanya. Maju bersama mengikut bendera, maju dengan berani, majulah dengan kuat kuasanya. Baik di gunung, lembah dan padang tandus, dimanapun saja, prajurit salib maju terus karena namanya. Ya kami berjalan dan menyanyi terus, maju terus saja juru padamu. Mari turut kami bersama-sama ke Sion yang bangga dan mulia. Ya kami berjalan. Kami berjalan. Iya, pujian berikutnya kita akan berdiri untuk menyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Mari kita bangkit, mari kita mau serukan nama Yesus. Kita nyanyikan dari Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis kebenaran, karena
kor lagi. Yohana. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Masih semangat ya. Suara terus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Enggak Yohanes. Hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya. Dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoyang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menaraku dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tangan di atas, yo, hey, yo, 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 hey, 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 yo, yo, dia bergoncang, namun kasihnya tetap setia terus. Tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. 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 Silakan duduk. Saya percaya kita sudah melimpah sukacita. Maka sukacita kita akan memberikan persembahan. Nyanyian nomor 427. Kita memberikan persembahan mingguan, persembahan perpuluhan kita. Dan silakan petugas kolektan berdiri di depan ini. Saya beri kesempatan bagian kanan saya ke depan ini dan juga dilanjutkan bagian kiri. 427, bawalah persembahanmu.
karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Kita nyanyi ayat yang keempat. Disimpan aja, nanti saya berdoa panjang, saya takut jatuh. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, telah memberkati menolong kami sepanjang bulan yang sudah kami lalui dan kami ada di bulan yang keempat. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau beri kami berkat-berkat-Mu sehingga kami boleh memberikan persembahan kami pada pagi hari ini, baik persembahan perpuluhan mingguan, persembahan sukarela kami, persembahan pembangunan. Biarlah Tuhan memberkati semua persembahan-persembahan ini sehingga dapat dipakai Tuhan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa sebab sampai hari ini Tuhan cukupkan kebutuhan pelayanan Tuhan di tempat ini. Sehingga terus kami boleh melihat, kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan kami. Semua karena berkat-berkat dari Tuhan untuk membiayai setiap kegiatan-kegiatan kami Bapa. Terima kasih untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang telah dengan rela memberikan berkat-berkat mereka untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kembali memenuhi seluruh keperluan-keperluan hidup mereka di bulan yang keempat ini Bapa. Karena kami percaya bahwa jaminan Tuhan sempurna atas hidup kami. Engkau tidak biarkan kami hidup dalam kekurangan. Dan terbukti Tuhan, masih banyak jemaat-jemaat Tuhan yang dapat pergi untuk berekreasi di tempat-tempat yang jauh. Itulah kemurahan Tuhan, berkat-berkat-Mu cukup dalam hidup mereka. Sehingga ada kelebihan-kelebihan mereka untuk menikmati waktu yang indah bersama dengan keluarga-keluarga mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur untuk kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Ada berapa jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, mereka telah dikuatkan, mereka telah disehatkan. Maka kami percaya Bapa, Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa di dalam sorga, kami juga ingat untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah karena pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka Bapa. Ada keluarga Tobias, Tuhan berkati. Ada saudari Desi, Tuhan memberkati. Ada saudara Dana, Edwin, Tuhan berkati mereka. Walaupun mereka jauh, mereka tetap ingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Juga ada anak kami, Renaldi dan Edgar. Tuhan juga berkati mereka. Mereka juga tidak melupakan pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga berkati masa muda mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang lain yang mungkin mereka setiap hari harus keluar kota dari Surabaya karena pekerjaan. Biarlah perlindungan Tuhan menyertai atas hidup mereka kemanapun mereka bekerja, berusaha Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk setiap pribadi rumah tangga. Biarlah Tuhan berkati damai sejahtera Tuhan di hati setiap umat-Mu Bapa. Sehingga mereka menikmati waktu-waktu hari-hari mereka bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan juga anak-anak mereka diberkati Tuhan. Mereka yang masih sekolah, kuliah, diberkatilah oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda kami, ada berapa di antara mereka sedang mencari pekerjaan.
Kiranya Tuhan juga membukakan bagi mereka pekerjaan yang baik, yang tidak menghalangi mereka untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawalah semua pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, Engkaulah yang turut campur tangan. Kami berdoa khusus usaha-usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan buat berhasil dan beruntung, sehingga Bapa semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan juga memberkati Bapa. Tuhan jamah hati setiap umat-Mu, jemaat-jemaat Tuhan untuk rindu selalu hadir dalam seluruh kegiatan ibadah yang dilakukan di tempat ini. Kiranya Tuhan akan menolong untuk kami selalu rindu ada dekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah kekuatan kami, hanya Tuhanlah pertolongan kami, hanya Tuhanlah yang membuat kami berhasil dan beruntung. Dan Tuhanlah memberi kami sehat kuat, sehingga kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, Tuhan juga memberkati. Tuhan juga akan menolong bagi pemimpin kami dalam tugas akhir-akhir yang akan dilakukan. Tuhan beri hikmat-Mu, Tuhan akan menolong, Tuhan berikan kemampuan. Begitu banyaknya tantangan dan apapun Tuhan yang dilakukan oleh bangsa dan negara ini, biarlah Bapa Engkau berikan hikmat bagi pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Bagi pemimpin yang terpilih pun kami percaya Tuhan berikan yang terbaik Bapa, maka kami percaya Tuhan lengkapi dengan hikmat-Mu. Dan terima kasih untuk semua penyelesaian untuk sidang yang dilakukan Bapa. Kami percaya keputusan yang terbaik yang dilakukan oleh MK, sehingga semuanya Bapa mendatangkan kebaikan bagi negara ini, khususnya warga masyarakat yang ada di negara ini Bapa. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan, merusak bangsa ini. Tapi biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan, menuntun, memimpin mereka yang mengambil keputusan. Bapa di sorga, kami serahkan bagi kami yang ada di kota Surabaya. Tuhan berkati pemimpin di kota ini, berikan hikmat-Mu juga dalam tugas tanggung jawabnya. Tuhan tuntun bersama semua staf dan siapapun yang Tuhan percayakan mereka melakukan tugas-tugas panggilan mereka. Tuhan juga turut campur tangan. TNI Polri Tuhan juga berkati, Tuhan juga menolong mereka Bapa dalam menjaga negara ini, dalam menyelesaikan seluruh hal-hal yang terjadi. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami siap dengar firman-Mu, roh Tuhan bekerja bagi kami sekalian. Biarlah roh-Mu memimpin kami Bapa. Berkati urapi hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Dengar firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian seperti mentari yang bersinar. Siapkan hati kita untuk mendengar firman. Rasakan hadirat Tuhan akan memberkati, memenuhi kita, sehingga ibadah pagi ini memberkati hidup kita sekalian seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian
kita agungkan Tuhan. Dengan segala apa yang kita lihat, sinar mentari pagi hari itulah anugerah Tuhan. Gelombang lautan, samudra yang luar biasa. Kita melihat bahwa itulah keajaiban Tuhan memelihara kehidupan kita sekalian. Marilah kita mau selalu memuji Tuhan, melihat semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Itulah kehendak Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita tetap ada dalam kasih Tuhan. Amin. Tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra yang dalamku di dalam. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Mari katakan sama-sama, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu dengan suaramu. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Kesetiaan-Mu Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih kami Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Senang bertemu lagi pada hari Minggu ini. Kalau pemazmur katakan hatinya bersuka cita kalau dia ada dalam rumah Tuhan gitu. Dan saya harap keinginan pemazmur, keinginan Daud pada waktu itu juga menjadi keinginan yang sama dengan kita, bahwa selalu punya kerinduan, selalu bersuka cita, selalu punya sesuatu yang ingin dinikmati lagi pada waktu kita ada pada hari Minggu datang ke rumah Tuhan. Jadi jadikanlah ibadah-ibadah itu bukan sesuatu yang saya katakan dalam doa, dalam ibadah doa kemarin, apakah doa menjadi sebuah kewajiban atau kebutuhan gitu lah. Iya kan? Ada banyak orang membuat doa kewajiban. Tapi saya katakan dalam ibadah doa kemarin bahwa doa itu bukan kewajiban, tapi doa itu kebutuhan. Saya juga pernah khotbah tentang apakah doa kebutuhan atau keinginan, dan ini menjadi sebuah hal yang selalu kita renungkan.
Karena ada banyak kita membuat segala sesuatu menjadi kewajiban, bukan menjadi kebutuhan. Kalau dia menjadi sebuah kewajiban, saudara-saudaraku, maka ada yang namanya sebuah keterpaksaan melakukannya gitu. Tapi kalau dia bicara sebuah kebutuhan, maka itu merupakan sebagai sebuah gaya hidup yang selalu ada dalam diri kita. Saya katakan, kalau saudara bicara tentang makan, maka saudara-saudaraku, makan dan minum itu kebutuhan gitu. Iya toh? Kita harus makan. Kita tahu bahwa saya harus makan. Kita tahu bahwa saya harus minum. Dan doa juga merupakan sebuah hal penting, ibadahnya sebuah yang penting, bahwa itu bukan menjadi sebuah kewajiban, tetapi menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup saudara dan saya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman juga adalah sebuah kebutuhan atas hidup rohani saudara dan saya. Sehingga nih saudara-saudara, kita mau bicara sebenarnya tentang ada apa sih sebenarnya sesudah Paskah. Peristiwa apa yang terjadi setelah Paskah saudara-saudara sekalian. Dan kita mau belajar sama-sama hari ini, kita sudah peringati Paskah. Dan kita belajar saudara-saudaraku hari ini sebenarnya ada apa yang dia sudah Paskah. Dan ada banyak menarik waktu baca Alkitab. Ada orang tanya gini, Yesus buat apa sih setelah usia 12 tahun? Karena setelah 12 tahun masuk 30 tahun kita nggak pernah dengar kisah Yesus. Iya kan? Tapi dia muncul di usia 30 tahun. 12 tahun ke 30 tahun, satunya waktu yang lama. Yesus buat apa? Nanti kita belajar saudara-saudaraku. Yesus buat apa sih dalam usia 12 tahun sampai 30 tahun? Kita akan belajar di mana Yesus pada waktu itu. Nanti kita belajar tentang kisah itu saudara-saudara sekalian. Supaya kita tahu bahwa Alkitab itu, firman itu menjadi sesuatu yang penting atas saudara dan saya. Mari kita belajar hari ini ada apa sesudah Paskah. Kita dasari firman Tuhan dari Lukas 24 ayat ke-36 hingga ke-49. Dibilang gini, Lukas 24 36 hingga 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkata dia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dan orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi." Nah, Bapak Ibu, saya berkati oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi di awal saya memulai khotbah ini, maka saudara-saudaraku, minggu lalu kita sudah memperingati Paskah. Ya kan, kita memperingati serentetan peristiwa penting. Sejam, Jumat Agung, ibadah Paskah, iya kan? Luar biasa, ibadah Paskahnya ada door prize pagi dan sore. Tapi yang sangat beruntung tuh Eka itu, dia senang sekali dia dapat hadiah itu. Dia sudah doa-doakan tuh, dan dia dapat tuh ya, door prize itu. Saya hanya dapat bagian dari Pak Budi saja. Karena masih nggak dapat ya. Dan ini menjadi menarik saudara-saudara sekalian. Saya pikir tahun depan Pak kita buat lagi Pak ya. Ada door prize-nya ibadah Paskah pertama, Paskah kedua, wah ini luar biasa nih. Ya, kita sudah menyangka itu saudara-saudara sekalian. Pertanyaan yang menarik sebenarnya adalah bahwa apakah Paskah itu di end gitu loh. Ya, toh? Apakah Paskah itu sudah berakhir? Nah, ini menjadi pertanyaan penting saudara-saudara sekalian. Ya kan? Sebenarnya kalau kita belajar tentang itu, ada apa dengan Paskah sebenarnya, ya kan? Ada apa dengan Paskah? Kalau kita bicara kebangkitan saudara-saudara sekalian, saya mau katakan bahwa Paskah itu bukan hanya cerita sesaat. Tetapi sampai hari ini pun banyak orang-orang yang tidak pernah percaya bicara kebangkitan, kan gitu yang menariknya kan? Ya kan? Banyak orang nggak percaya tentang kebangkitan saudara-saudara sekalian. Banyak orang terus yang meragukan tentang
kebangkitan Kristus dan terus terjadi saudara-saudara sekalian. Saat-saat ini ada satu aliran, kalau Iko itu sering bilang udah 2 bulan lalu ya, yang disebut dengan Kristen progresif. Iya kan? Iko udah bilang nih 2 bulan lalu, dia bilang bulan Februari, dia bilang Kristen progresif, Pak, ini muncul namanya Kristen progresif gitu. Saya mulai belajar tentang Kristen progresif ini. Saya mulai lihat, saya mulai belajar dan melihat bertentangan dengan Alkitab atau tidak Alkitab, saudara-saudaraku. Dan ternyata memang ini aliran yang sudah mulai berkembang, saudara-saudara sekalian. Di awal tahun 2006 dia berkembang begitu cepat, saudara-saudara sekalian. Karena memang Kristen progresif ini menjadi sebuah aliran yang itu banyak diminati oleh orang-orang yang berpikir dengan secara pikiran-pikiran intelektual gitu. Karena apa, saudara-saudara sekalian? Karena kalau kita bicara Kristen progresif ini, saudara-saudara sekalian, maka saya cerita sedikit ya. Beberapa yang kita banyak belajar tentang ini sebenarnya. Kalau kita bicara Kristen progresif ini, saudara-saudara sekalian, maka umat Kristen progresif inilah orang-orang yang nggak pernah percaya bahwa Alkitab itulah firman Tuhan, gitu loh. Gitu, dia nggak percaya itu, gitu. Pada waktu orang nggak percaya tentang Alkitab firman Tuhan, maka mereka nggak pernah percaya bicara tentang sebuah kebangkitan. Mereka bicara tentang Alkitab itu tidak percaya bahwa Alkitab itu berotoritas, gitu loh. Dia punya kedaulatan mutlak. Orang nggak percaya, saudaraku, tapi mereka lebih percaya dan menempatkan, mereka punya Alkitab, menempatkan bahwa Alkitab itulah sebuah sumber inspirasi saja. Sumber inspirasi bagi manusia, saudara-saudara sekalian, yang memiliki kesalahan seperti literatur keagamaan lainnya. Jadi mereka anggap bahwa Alkitab itu sama aja seperti yang lain, saudara-saudara sekalian. Ya, sehingga saudara-saudara sekalian, orang-orang Kristen progresif ini, maka mereka selalu membuat bahwa ajaran Alkitab itu, saudara-saudaraku, itu dapat dipertanyakan, ajaran Alkitab itu dapat dikritik, ajaran Alkitab dapat ditentang, dan Alkitab dapat diabaikan. Ini mereka punya keyakinan seperti itu, saudara sekalian. Jadi waktu orang bicara tentang Alkitab itu, mereka mulai menyaksikan Alkitab, mereka mulai mempertanyakan tentang kebangkitan Kristus, maka ini kan sesuatu yang menjadi sebuah dilema dalam Kristen kita. Nah, lalu juga saudara-saudaraku, ajaran ini juga saudara-saudaraku memandang bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu sebagai hanya seorang guru moral gitu loh. Seorang yang punya hidup yang baik, punya sikap yang baik, punya sifat yang baik. Sehingga saudara-saudaraku sebagai guru moral, saudara-saudaraku, maka saudara-saudaraku ajaran-ajaran Yesus menurut mereka itu dapat dipertanyakan dan dikritik gitu loh. Gitu. Ini alirannya seperti ini. Dia enggak, ini bukan, Yesus bukan juru selamat. Ini enggak bicara kebangkitan, dia hanya guru moral aja, sama seperti sama orang-orang yang lain, manusia biasa ya, guru moral, saudara-saudara. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus tentang statement Yesus, tentang kebangkitannya, tentang apapun yang diceritakannya, maka mereka bilang ini bisa dipertanyakan. Ini bisa dikritik, saudara-saudara sekalian. Dan ini ajaran ini terjadi, saudara-saudara sekalian. Lalu saudara-saudaraku, ajarannya lebih mengerikan lagi, kadang-kadang dia belajar tentang bahwa mereka mendukung namanya gaya hidup LGBTQ gitu loh. Ya kan? Ini mereka setuju karena ini bicara tentang apa, saudara-saudaraku? Mereka itu bicara tentang sesuatu yang dapat diterima secara moral dan spiritual. Gitu. Dan ini masih terjadi, saudara-saudaraku. Dan menarik sekali bahwa dalam gerakan ini, saudara-saudaraku, maka mereka katakan seorang pendeta itu boleh seorang gay, enggak masalah. Untuk mereka, is oke, silahkan kamu mau gay boleh jadi pendeta, dan mereka pun mengokekan bahwa seorang pendeta itu bisa memimpin pernikahan sesama jenis. Nah, kalau kita bicara Alkitab hanya 2, Tuhan Yesus bilang gender itu 2 aja, yang boleh menikah itu siapa? Wanita dan pria, gitu. Nggak ada Adam sama Adam ya, gitu ya Ibu ya. Nggak ada Hawa dengan Hawa, yang ada Adam dan Hawa, gitu. Dan mereka katakan is oke, silakan saja. Dan ini menjadi menarik. Bahkan waktu mereka bicara tentang keselamatan, maka mereka bilang keselamatan itu bukan dari Yesus. Tapi bicara keselamatan itu, saudara-saudaraku, adalah sebuah keutuhan moral aja. Moral hidup manusia dan dinilai dari nilai-nilai dunia. Artinya apa? Artinya waktu mereka bicara tentang keselamatan itu adalah kebutuhan moral dan didasarkan pada standar-standar nilai-nilai dunia. Artinya mereka mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena Yesus, tapi keselamatan karena perbuatan baik. Gitu loh. Dan ini menjadi sebuah kekristenan yang sangat menakutkan. Aliran Kristen progresif ini, saudara-saudaraku, enggak menyatakan engkau selamat bukan karena percaya Yesus. Engkau selamat bukan karena engkau punya iman pada Yesus, enggak. Engkau buat baik, engkau buat pahala, engkau sumbang sana, engkau sumbang sini, engkau bisa terima keselamatan.
Karena mereka melihat bahwa keselamatan itu adalah bicara tentang standar dan nilai-nilai dunia. Orang bilang orang berbuat baik itu masuk surga. Orang bilang orang berbuat baik dia terima pahala dan sebagainya. Orang bilang orang berbuat baik dia terima berkat dan sebagainya. It's okay, benar. Saya katakan yes 100% itu benar. Tetapi bicara keselamatan itu no, bukan karena perbuatan baik. Tapi perbuatan baik adalah sebuah sikap iman kita. Sebuah perbuatan iman, orang percaya, orang beriman, dia melakukan tindakan baik. Tapi tindakan baik bukan menjadi sebuah kunci utama untuk terima keselamatan. Tapi jelas Alkitab katakan Efesus 2 tadi, ya pasal 2 dikatakan bahwa kepercayaan kepada Yesus, maka itu sebuah yang namanya anugerah keselamatan. Nah ini terjadi saudara-saudara sekalian. Waktu kita bicara Paskah, dan ini menjadi sebuah hal yang dilema. Karena sampai hari ini kalau saudara bicara, yang saya bicarakan pada ibadah tebusan kemarin, saudaraku, tentang kebangkitan Kristus, Paulus bilang semua saksinya banyak. Begitu. Tetapi saudara-saudara sekalian itu menjadi sebuah dilema. Tapi mari kita mau belajar hari ini saudaraku, bahwa saya mau katakan Yesus bangkit. Saudara percaya itu. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus tidak mati, dan kita belajar waktu dia bangkit ada apa yang terjadi. Ada apa yang jadi sudah Paskah itu saudara-saudara sekalian. Maka jelas sekali kalau saudara baca kitab keempat, kitab Injil baik dari Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, maka dengan jelas dan menegaskan yang terjadi adalah bahwa sesudah Paskah maka Alkitab bilang Yesus masih ada di dunia. Sesudah Paskah Alkitab bilang dia belum naik ke surga, dan pada waktu itu saudara-saudara sekalian Yesus bertemu dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini adalah Yesus. Gitu loh. Nah, lalu yang menarik kita mau pelajari, sebenarnya apa sih tujuan Yesus bertemu dengan para murid? Apa maksud Tuhan? Apa maksud Yesus saudara-saudara sekalian untuk bertemu dan menampakkan diri kepada para murid? Peristiwa apa yang terjadi setelah Paskah itu? Nah, mari kita belajar yang pertama saudara-saudaraku dari firman yang kita baca tadi. Nah, tujuan pada Yesus pertama bertemu dengan para murid, dan peristiwa apa yang terjadi saudara? Yang pertama adalah kalau saudara baca ayat 36 sampai ayat 40, saya nggak akan baca semua itu. 36 sampai 40 saudara-saudaraku, maka yang pertama tujuan Yesus bertemu dengan para murid adalah Yesus ingin memulihkan hidup para murid. Yesus ingin memulihkan hidup mereka. Kalau saudara membaca kisah-kisah kematian bahkan kebangkitan dari Majmuk Getsemani saudara-saudaraku, maka kalau saudara lihat, saudara nggak tahu, saudara bisa lihat Yesus ya, teman saya lihat Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Tetapi kalau saudara belajar melihat keadaan para murid sebenarnya, sejak mulai peristiwa Majmuk Getsemani, peristiwa kebangkitan, bahkan sampai kematian sampai kebangkitan, saudara perhatikan, saudara pernah lihat enggak? Saudara perhatikan saudara-saudaraku, bagaimana kondisi dan keadaan para murid pada waktu itu. Ya kan? Kalau kita kan Yesus berdoa, Yesus mati, Yesus bangkit. Tapi saudara lihat kondisi para murid saudara-saudara sekalian. Kalau saudara melihat dari 3 peristiwa yang terjadi itu, maka saudara belajar Alkitab, saudara lihat bahwa kondisi keadaan para murid saudara-saudara sangat mengenaskan. Artinya adalah apa? Para murid itu kehilangan namanya sebuah pengharapan. Mereka kehilangan pegangan hidup. Mereka kehilangan namanya leader. Mereka kehilangan pemimpin saudara-saudara sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga itu membuat para murid menjadi ketakutan gitu loh. Menjadi ketakutan. Sehingga ayat 36 sampai 40 kalau saudara bisa membaca pada bagian itu. Saya mau katakan demikian. Kalau saudara baca bagian itu, sehingga apa yang dilakukan oleh para murid? Maka saudara-saudaraku dikatakan bagaimana para murid itu berkumpul dalam satu rumah untuk bersembunyi. Ya kan? Dia berkumpul dalam satu rumah, mereka kumpul dalam satu rumah saudara-saudaraku untuk bersembunyi. Alkitab bilang mereka mengunci pintu. Karena apa? Karena ketakutan. Ya kan? Yang mereka alami. Ya kan? Orang kunci pintu karena ketakutan. Saudara kunci pintu malam-malam kenapa? Harus kunci pintu kalau malam mau tidur kenapa, Dan? Kenapa itu? Ya, kunci pintu enggak? Atau enggak punya pintu nih? Kunci ya? Kenapa dikunci? Karena takut kemalingan. Ya karena aman kata ibu itu batu-batu, dia aman ya karena takut kemalingan juga lah, ya kan gitu. Ya kan kita kunci karena ketakutan kemauan, jangan nggak dikunci nih besok masuk rumah, saya punya emas nih yang berkilo-kilo nih kan. Iya kan hilang, perlu ada dicuri, wah ini masuk rumah ini nggak dikunci dan sebagainya ya kan. Kalau saya di rumah bilang, kalian tuh lihat tuh gerbang itu dikunci, pintu semua periksa gitu ya. Karena apa? Karena ketakutan. Saudara punya toko misalnya, coba saudara nggak kunci malam-malam, berani nggak? Saudara kunci itu,
Supaya apa? Supaya enggak habis. Kenapa Yohanes ya toh? Coba mobilnya tengah jalan dibuka pintunya gitu enggak ada, ya sudahlah, selamat jalan tuh mobil, bye-bye, ya kan? Ya kan? Hilang. Jadi waktu para murid mengunci pintu, saudara sekalian, artinya mereka punya sebuah ketakutan. Ketakutan pada siapa? Ketakutan pada orang-orang yang ingin mencari mereka, ingin membunuh mereka, ingin menangkap mereka, saudara-saudara sekalian. Tetapi kita belajar apa yang terjadi dalam kondisi hidup yang sangat rapuh karena ketakutan itu. Maka kita katakan kepada kita, maka tiba-tiba Yesus berdiri di depan mereka dalam 36 ya, dan berkata kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Ya kan? Mereka bingung nih, ini kunci, pintu dikunci. Tapi tiba-tiba Yesus dalam rumah itu. Gimana caranya Mayor? Saya nggak mau tanya caranya, saya nggak mau bilang caranya. Saudara cari tahu sendiri caranya gimana. Saya pikir Yesus tahu caranya. Tiba-tiba Yesus depan mereka, dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Suruhku diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera bagi kamu. Pertanyaan yang menarik adalah sebenarnya mengapa Yesus harus mengucapkan kata damai sejahtera yang pertama dengan para murid. Kalau saya datang di sini lalu saya depan saya bilang selamat pagi, apa kabar? Iya enggak? Ya kan saya jarang bilang damai sejahtera bagi kamu, enggak pernah, jarang sekali. Ya, kalau saudara ketemu sama orang, halo, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat? Yes gitu ya kan? Macam-macam saudara sekalian. Tapi waktu Yesus bertemu dia enggak bilang, hei apa kabar para murid? Hei halo bagaimana? Enggak. Tapi dia bicara tentang langsung damai sejahtera bagi kamu. Apa artinya perkataan itu? Kalau saudara membaca memahami tentang itu saudara-saudaraku, maka waktu Yesus bicara tentang damai sejahtera bagi kamu, maka sangat jelas sekali bahwa ketakutan para murid yang disebabkan dengan kehilangan atau kematian Yesus, kematian guru yang mereka harapkan saudara-saudara sekalian, itu telah menghilangkan damai sejahtera mereka. Gitu loh. Damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera itu bisa bicara tentang sukacita, damai sejahtera bisa bicara tentang rasa aman, damai sejahtera bisa bicara tentang ketenangan. Artinya pada waktu mereka melihat kematian Yesus, waktu mereka mengalami ketakutan itu, maka mereka kehilangan yang namanya damai sejahtera. Mereka kehilangan sukacita. Para murid kehilangan rasa aman. Para murid kehilangan ketenangan. Sehingga pada waktu Yesus datang, maka perkataan yang pernah Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Artinya saya katakan sekali lagi, Yesus ingin memulihkan ketakutan mereka. Yesus ingin menyampaikan bahwa ini aku. Engkau harus punya sukacita. Engkau tetap harus punya rasa aman. Engkau harus tetap punya ketenangan. Dan itu yang disampaikan kepada para murid. Ya enggak? Lalu apa yang Yesus katakan? Damai sejahtera yang diucapkan Yesus itu adalah merupakan sebuah kuasa pemulihan. Ya kan? Sebuah kuasa pemulihan atas hidup para murid sehubungan dengan kehilangan guru mereka. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, waktu saya baca ini saya pikir iya ya, kenapa dia bilang damai sejahtera? Karena apa saudaraku saya katakan seperti tadi itu? Dan saya mau menarik bagian ini bagi kita sekalian. Saya mau katakan saudara-saudaraku bahwa kalau kita bicara kondisi keadaan saat ini saudara-saudara sekalian, maka saya ingin sampaikan bahwa kondisi saat ini, maka banyak orang yang sedang mengalami yang namanya ketakutan. Iya enggak? Ketakutan saudara-saudara sekalian. Banyak orang yang tidak bisa mengalami sukacita. Banyak orang yang tidak mengalami ketenangan. Banyak orang yang tidak mengalami rasa aman. Karena apa? Banyak hal. Ya enggak? Persoalan-persoalan hidup, persoalan-persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, sakit penyakit yang dialami. Ini kondisi-kondisi yang real, saudara sekalian. Kondisi-kondisi yang real, saudara-saudaraku. Yang ini sedang terus terjadi dalam kehidupan manusia. Keadaan ekonomi yang kita nggak tahu bagaimana kondisinya, harga-harga mulai mahal, ya kan? Tetapi terjadi terus bagaimana daya beli orang semakin banyak, dan ini kondisi yang sangat sulit, saudara-saudara sekalian. Ya kan? Dan ini membuat orang-orang mulai mengalami stres. Mulai yang namanya mengalami kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu saya mau katakan peristiwa kebangkitan, setelah peristiwa kebangkitan Tuhan sampai saya mau katakan saudara-saudara sekalian, di dalam ketakutan yang kita hadapi, di dalam rasa aman yang tidak kita miliki, di dalam rasa tenang yang dari hidup kita saudara-saudara sekalian,
Maka saya mau katakan hari ini, kita perlu mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita perlu memerlukan yang saya katakan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mau katakan itulah yang Yesus lakukan sesudah peristiwa Paskah. Jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini bahwa kondisi-kondisi hidup kita, saya katakan bahwa memang ini begitu sulit. Siapapun, jangan saudara pikir orang yang punya uang banyak dia nggak sulit juga, sulit. Yang saudara pikir kalau hamba Tuhan udah banyak berdoa dia mengalami kesulitan, sulit juga saudara sekalian. Ini kondisi yang real dalam hidup kita sebagai manusia. Tapi saya mau katakan dalam semua kondisi-kondisi real yang kita hadapi dengan yang namanya ketakutan-ketakutan itu, maka saudara percaya bahwa Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus sesudah Paskah itu, dan sampai hari ini saya mau katakan Yesus membuat pemulihan atas hidupmu. Hidupmu dipulihkan Tuhan. Waktu engkau sedang punya pergumulan, engkau sedang punya apapun kesulitan dalam hidupmu, ingat Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Tuhan mau memulihkan keadaanmu. Tuhan mau memulihkan sakit penyakitmu. Tuhan mau memulihkan apapun dalam hidupmu. Dan itulah yang Yesus lakukan kepada para murid. Dan saya mau katakan sampai hari ini Yesus melakukan itu. Yang kedua, mari ayat 41 saudara-saudara sekalian. Dibilang gini. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Saya baca ini, apakah Yesus sudah kelaparan gitu loh, karena bangkit dari kubur gitu toh. Tapi kalau kita belajar saudaraku, bukan itu makanannya. Tapi yang kedua kita belajar saudara-saudaraku, ada apa setelah peristiwa Paskah? Maka kedua kita belajar, Yesus memulihkan apa? Memulihkan kepercayaan, memulihkan iman daripada para murid. Ya kan? Ketakutan yang dialami oleh para murid saudaraku membuat mereka menjadi paranoid. Itu paranoid temannya paracetamol enggak ya? Beda itu ya. Paranoid itu enggak, dengan paracetamol enggak teman itu ya. Beda ya. Ini paranoid ini bukan obat kan? Paranoid itu artinya adalah ketakutan yang berlebihan. Sebab apa? Sebab waktu mereka melihat Yesus pun mereka enggak mengenal siapa Yesus. Ini ngeri enggak? Ya kan? 3,5 tahun loh sama Yesus. Yesus ketemu dengan mereka saudara-saudara sekalian. Alkitab saudara bisa lihat itu, mereka pun tidak mengenal, bahkan mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Iya kan? Hantu. Hantu itu saudara-saudaraku artinya makhluk yang gak punya tubuh, tidak dapat dipegang dan tetapi tidak oleh mata, itu hantu. Jadi saudara-saudaraku kenapa saya katakan paranoid? Karena ketakutan yang berlebihan itu. Ketakutan itu membuat mereka gak kenal siapa Yesus lagi. Ini sangat ngeri. Saya gak tahu kalau waktu di rumah sakit jiwa mungkin mereka kalau dites semua sakit jiwa semua ini. Ya kan? 3,5 tahun, saya nggak tahu kalau kita ini 5 tahun sama-sama di sini, kalau kita pindah ke Manti, saya udah tua-tua gini, saudara masih kenal saya, kira-kira masih kenal saya nggak kira-kira? Hah? Oh Mayor lu pernah 5 tahun, saya udah tua-tua. Siapa itu ya? Opsir siapa itu ya? Kok kasihan sekali dia, kayak udah bawa tanah dia, ya kan? Masih kenal kira-kira saudara-saudara sekalian? Hah? Kenal nggak? Cuma satu orang yang kenal nggak? Pak Yobi nggak kenal ya, cuma senyum deh. Kenal ya? Kenal ya? Kita lihat nanti, kita buktikan. Ya tuh? Ya tuh? Saudara bisa bayangkan 3,5 tahun loh Yesus dengan para murid ini, dan tiap hari sama-sama. Ya kan? Sama-sama, pergi kemana sama-sama. Tapi saudara melihat bagaimana ketemu sama Yesus. Mereka nggak tahu itu Yesus. Ini kan paranoidnya lebih-lebih ngeri sekali. Ketakutannya berlebih-lebih sekali karena mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu, ya kan? Ketika para murid juga membuat mereka ragu tentang cerita yang mereka dengar bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau saudara baca dalam Lukas 24, 13 sampai 34, kan waktu mereka ketemu Yesus, aku cerita dengan murid-murid yang lain kan dalam ayat 36 ini kan, sementara mereka bercakap tentang hal itu, bercakap-cakap itu adalah tentang para murid yang di rumah itu dengan 2 orang yang dari Emmaus itu. Gitu. Mereka ketemu ngobrol nih.
Ya, atau ceritain, wah Yesus bangkit nih, wah ini, udah diceritain saudara sekalian. Ada yang melihat, itu pun mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya saudara-saudara sekalian. Mereka nggak yakin. Ayat 41 kan kita melihat saudara-saudaraku, dan ketika dikatakan mereka belum percaya. Kenapa nggak belum percaya? Karena ketakutan yang berlebihan. Kita bisa bayangkan, sudah bertemu sama Yesus saja belum percaya. Sehingga saudara-saudaraku, Yesus tanya sama mereka, adakah padamu makanan? Kenapa Yesus tanya itu saudara-saudara sekalian? Sebenarnya sederhana, Yesus bertanya itu sebab Yesus ingin membuktikan bahwa dia bukan hantu. Bahwa dia sudah bangkit, ya kan? Dengan mengambil makanan itu dan memakannya di depan para murid, 42 saudara-saudaraku, ya. Mengambil dan memakannya, 93 dikatakan mengambilnya di depan mata mereka. Ini ingin Yesus membuktikan bahwa ini loh saya. Hantu itu nggak bisa makan. Hantu itu nggak bisa makan dan minum. Tapi ini saya makan, saya ambil dan saya makan ikan goreng. Ingin membuktikan supaya kamu percaya, saya hidup dan saya bangkit. Jadi itu maksudnya Yesus minta yang dikatakan ikan goreng tadi, bukan Yesus lapar ya. Ya toh? Bukan Yesus lapar. Ya kan? Kalau saya datang, aduh, saya minta ini, bahkan kalau udah mayor lapar nih. Ya kan, seperti itu. Yesus bukan, dia kan buktikan. Saudara berdekati oleh Tuhan, artinya apalah? Yesus memulihkan kepercayaan. Yesus memulihkan iman para murid tentang kebangkitan itu. Dan saya mau menarik itu dalam hidup kerohanian kita. Saya mau katakan kadang-kadang kita harus mengakui bahwa masalah, persoalan, tantangan dan sebagainya itu membuat kita kehilangan kepercayaan. Kita kehilangan iman kepada Yesus. Kemarin saya ketemu dengan seorang ngopsir pria, kita ngomong-ngomong. Saya pernah kunjungi dia waktu dia punya masalah yang sangat berat. Nah, kemarin juga dia pergi ke Medan lihat kubur bapak saya. Lalu dia cerita kembali, saudara sekalian. Dia bilang, kamu tahuin, saya itu mau bunuh diri. Wah, kok bisa gitu? Saya udah pikir, saya bunuh diri di depan pintu rumah saya atau di bagian kebun rumah saya. Saya bunuh diri, saya gantung diri, saya tulis historis tentang semua peristiwa itu. Lalu dia berubah, dia bilang, lebih baik saya di belakang saja, supaya tidak terlalu tragis, kelihatannya supaya lebih nyaman. Lalu dia bilang ini, sebelum saya melakukan itu pada hari itu, dia minta tanda. Dia bilang, tandanya adalah kalau jam 3 sore itu hujan turun, maka Tuhan tidak ingin saya bunuh diri. Tapi kalau hujan tidak turun, saya gantung diri. Terus apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Dia cerita, dia lalu tertidur. Sekitar jam 3 kurang saudara sekalian, dia dengar suara anak-anak. Hujan gitu. Lalu dia dengar kok hujan, tapi dia bangun, tapi nggak ada hujan gitu loh. Tapi ada air yang semacam turun besar gitu, gitu. Ada seperti air yang turun gitu. Lalu dia bangun, lalu yang dia lihat apa? Ada semacam tandon besar di atas rumah tetangganya saudara sekalian. Ini airnya nggak pernah meluap dan tumpah. Gitu. Lalu dia lihat itu semua tumpah airnya. Dan dia lihat jam, itu tepat jam 3 sore. Gak bunuh diri di akhirnya. Gitu. Tapi saya bilang ini, kok ngeri kali Lek. Begitu, kau tahu, aku tiba pada titik iman terendah. Aku tiba pada sebuah titik iman yang nol. Kepercayaan imanku kepada Tuhan hilang sama sekali. Saudara tahu apa yang dilakukan selama itu? Wah, dia hidup dalam hidup lama lagi. Dia bisa dia ini kan bisa meramu minuman wine sendiri gitu. Dia jago nih orang nih. Ramuan wine sendiri dan semuanya gitu. Kondisi itu membuat dia jatuh pada titik nol. Jatuh pada kondisi-kondisi iman, kehilangan kepercayaan iman kepada Yesus. Dan saya mau katakan bahwa hamba Tuhan, orang yang bukan hamba Tuhan pun kita mengalami kondisi-kondisi itu. Saudara belajar peristiwa 3-4 tahun lalu, peristiwa COVID.
Bukan peristiwa COVID itu membuat semua saudara-saudaraku kehidupan umat manusia kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Iman menjadi runtuh. Banyak orang mulai meninggalkan Yesus karena apa? Kondisi-kondisi yang sulit harus dialami. Banyak orang yang mulai malas untuk berdoa. Ada banyak orang mulai malas untuk baca firman. Ada banyak orang mulai malas melayani, malas beribadah karena apa? Karena kondisi-kondisi hidup yang sulit. Pertanyaan yang muncul, untuk apa saya melayani? Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya baca firman? Toh hidup saya nggak mengalami perubahan. Toh berkat sulit saya terima. Toh kondisi kan saya seperti ini. Dan inilah tanda-tanda bahwa kita sedang berada dalam sebuah apa? Dalam sebuah kehidupan iman kehilangan kepercayaan itu. Dan itu dialami oleh para murid. Paranoid itu membuat mereka kehilangan kepercayaan. Tiba pada sebuah titik nol. Tapi kehadiran Yesus, saudara-saudara sekalian, saya katakan pada waktu itu membuat iman mereka menjadi pulih. Kehadiran Yesus membuat kepercayaan mereka menjadi pulih. Membuat iman mereka menjadi pulih. Untuk mereka terus memandang dan percaya kepada Yesus walaupun dalam keadaan-keadaan yang sulit. Dan ini harus kita alami, saudara sekalian. Saya nggak tahu, mungkin karena sakit yang saudara alami dan katakan, Tuhan, saya putus asa. Kemarin saya dengar satu pendeta itu ya, siapa namanya? Saya lupa itu namanya. Orang Manado itu loh. Marcel ya, kalau nggak salah. Yang dia bekas boy band, lalu dia sakit. Dokter bilang kamu harus mati. Dia tiba pada titik nol. Tapi dia bilang dia menangis selama 6 bulan. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan pulihkan saya. Dan Tuhan pulihkan dia waktu dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Dan akhirnya yang orang bilang dia harus mati, kata dokter, umurnya panjang sampai hari ini. Dan saya mau bilang apa, saudaraku? Tuhan sanggup memulihkan imanmu. Tuhan sanggup memulihkan kepercayaan. Walaupun hari ini saya mau katakan engkau ada pada titik nol. Karena apa? Karena macam-macam. Karena sakit, penyakit nggak kunjung sembuh. Karena masalah, tantangan, pergumulan, apa yang kita doakan belum terjawab dan sebagainya. Saya mau katakan hari ini, Yesus bangkit. Dan dia tidak berdiam diri, tapi dia ada di antara kita untuk memulihkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Belajar untuk hal itu, saudara sekalian. Yang terakhir, saudara-saudaraku, apa yang dipulihkan oleh Tuhan? Ayat 45. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Yesus hadir ke dalam para murid. Bahwa Yesus apa? Ingin memulihkan pikiran mereka. Saya bilang, wah ini pikiran jadi gesrek nih ya kan? Udah nggak benar nih pikiran para murid nih ya kan? 3,5 tahun ini baik-baik pikiranmu ini udah kacau pikirannya nih. Apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat Yesus bersama dengan para murid dalam pelayanannya, saudara belajar bahwa Yesus itu sudah banyak cerita. Yesus sudah banyak kasih tahu bahwa aku ini harus mati. Aku ini akan bangkit. Itu sudah bisa baca ya. Dalam ayat 44 ya. Dikatakan di situ kan, aku doa Tuhan mereka, dikatakan semuanya, aku harus melakukan itu. Dalam kitab Torah, kitab Nabi, dan kita masih harus dikenapi. Yesus sudah beritahu ini kepada para murid. Tetapi saudara-saudaraku, karena ketakutan dan stres yang berat yang saya katakan tadi yang mereka alami, saudara-saudaraku, sehingga mereka membuat apa? Membuat mereka lupa kepada perkataan Yesus. Membuat mereka lupa kepada kitab suci. Saya mau katakan dengan peristiwa paranoid yang sangat berat itu, para murid itu menjadi amnesia. Mereka lupa ingatan. Mereka lupa pada Yesus. Mereka nggak percaya bahwa Yesus bisa memulihkan hidup mereka. Sehingga waktu Yesus datang, saudara-saudaraku, maka ayat 45 Yesus bicara tentang sebuah kontak hidup yang penting atas hidup mereka, itu pikiran. Yesus sudah pulihkan iman mereka dan sebagainya. Ini otak harus diselesaikan nih. Otaknya harus dipulihkan ini. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Ayat 45 bilang, lalu Yesus membuka pikiran mereka. Artinya ada pikiran tertutup. Tertutup karena apa? Karena ketakutan tadi. Pikiran mereka tertutup karena apa? Karena ketakutan Yesus itu udah mati. Ditutup pikiran itu.
Ditutup karena tidak mengerti kitab suci. Sehingga waktu itu tiba, Yesus kembali membuka pikiran mereka yang tertutup, sehingga mereka kembali dipulihkan untuk mengerti. Alkitab bilang apa? Mengerti firman Tuhan. Saya mau akhiri khotbah ini saudara-saudara sekalian. Saya mau bilang gini, saat ini banyak orang-orang percaya yang pikirannya mulai tertutup kepada firman. Ya. Seperti yang di pada para murid, saya bilang tadi Kristen progresif, itu pikiran tertutup pada firman. Karena apa? Karena kondisi-kondisi yang dialami, tidak percaya kepada firman. Waktu kita melalui persoalan, kita sudah nggak mulai kembali kepada firman. Dan firman katakan, saya pernah bilang, jawaban apapun yang kau hadapi, itu ada di firman. Semuanya ada di sini. Kau mau bicara apa hari ini? Masalah apa yang kau hadapi? Semua ada di firman. Tapi masalahnya adalah pikiran kita tertutup. Seperti para murid, sehingga perlu Yesus datang untuk memulihkan pikiran mereka, untuk memulihkan otak mereka. Supaya apa? Supaya pikiran mereka kembali kepada firman. Sebab apa? Membaca firman, memahami firman adalah sebuah kekuatan rohani yang penting yang harus kita perlukan saat-saat ini, saudara sekalian. Mari kita belajar itu, saudara-saudaraku. Saudara boleh belajar ilmu apapun, saudara bisa belajar tentang pemahaman apapun, tapi saya mau bilang bahwa firman adalah jawaban atas semua persoalan hidupmu. Firman adalah sebuah solusi, sebuah way out dalam apapun kau hadapi. Firman bisa menjawab itu semua, dan itu yang engkau harus perlukan. Waktu engkau sedang menghadapi tantangan, katakanlah kepada Tuhan, karena firman katakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan menghadapi sebuah hal yang menyenangkan, tapi menghadapi tantangan yang aniaya. Tapi percayakan dalam firman dalam hatimu bahwa pencobaan yang aku alami Tuhan adalah pencobaan biasa yang gak melampaui kekuatan bagi manusia, dan ada jalan keluar yang kau beri bagiku. Ingat firman. Waktu kau punya persoalan, punya pergumulan, sakit, penyakit, ingat firman. Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Tapi ada banyak, pikiran kita mulai tertutup, pikiran kita mulai terkunci karena masalah. Artinya kita terlalu banyak dan berat memikirkan masalah daripada kita memikirkan jawaban dalam firman dalam hidup saudara dan saya. Paskah tidak berhenti. Paskah bukan cerita dongeng. Paskah bukan cerita semata. Tapi Paskah bicara tentang kuasa kebangkitan Yesus yang terus menerus untuk memulihkan hidup kita, memulihkan kepercayaan kita, memulihkan pikiran-pikiran kita untuk semakin dan semakin mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara sekalian kita menyanyikan sebuah pujian, saudara-saudara sekalian, lebih dari yang pernah kupinta. Kita nyanyikan pujian ini, saudara-saudara sekalian. Mari kita coba kembali merenungkan perjalanan hidup kita, saudara-saudara sekalian. Lebih dari yang pernah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tak dapat aku mengukurnya, aku dapat menghitungnya, atau dapat menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita coba merenungkan firman ini sejenak, 5 menit ke depan. Adakah kondisi-kondisi yang sedang membuat pikiranmu tertutup? Adakah kondisi-kondisi yang membuat imanmu menjadi tiba pada sebuah titik nol? Adakah kondisi-kondisi yang hidupmu mulai merasa gak berarti nih, gak mengalami apa-apa? Dan hari ini kita perlu mengalami pemulihan Tuhan. Tuhan menjawab lebih daripada kita pikirkan, saudara-saudara sekalian. Kebangkitan Tuhan, Dia tidak berdiam diri, tetapi sesudah peristiwa itu, maka Yesus hadir. Bahkan sampai hari ini Dia hadir dalam hidupmu, karena Dialah Yesus yang menjamin hidup saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara-saudara sekalian, dan saya ajak kita untuk berdoa hari ini. Ada bangku anugerah kalau engkau mau berdoa hari ini. Silakan berdoa. Ingin berdiri, silakan berdiri untuk berdoa.
Berdoalah kepada Tuhan, mintalah kekuatan pemulihan Allah atas hidup saudara dan saya, sehingga kita percaya bahwa kebangkitan Kristus memulihkan hidup saudara dan saya lebih dari yang pernah kupinta. Dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya Tuhan, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu Tuhan, kondisi apapun aku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan, tolong bisa bayangkan, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Waktu-waktu doa adalah waktu-waktu yang dimana kita membutuhkan kekuatan-kekuatan baru dalam hidup ini. Yesus melakukan itu, ingin menunjukkan kepada kita dan membuktikan kepada kita bahwa saudara dan saya rentan dengan kekuatan-kekuatan fisik. Yesus berdoa ingin membuktikan bahwa saya ini sedang punya pergumulan dan saya nggak bisa menghadapi itu sendiri. Hanya bertemu dengan Bapa di sorga dengan berdoa, saya akan bisa tiba pada sebuah kemenangan. Tapi ada banyak orang Kristen yang mulai malas berdoa. Karena apa? Karena dia merasa dia mampu. Ada banyak orang yang malas berdoa. Karena apa? Karena dia rasa bahwa tanpa Tuhan pun aku bisa. Yesus bisa lakukan apa saja saudara sekalian. Dia bisa buat apa saja. Tapi dia pun datang berdoa kepada Bapa di sorga. Pagi-pagi hari dia berdoa, malam-malam hari dia berdoa, membuktikan dan mengajar kepada kita bahwa kekuatan Yesus secara fisik manusia terbatas. Dan saudara dan saya pun punya keterbatasan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kita pemulihan dan kekuatan dalam setiap usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, pendidikanmu, harapan-harapanmu, rencana hidupmu. Saya mau katakan, hanya Yesus yang bisa membuat engkau berhasil. Mari saudara sekalian kita nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan. Kalau ingin berdoa di bangku anugerah kami masih beri kesempatan, ingin beri lakukan itu dan saya akan berdoa. Itu saudara dan kita sekalian. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Kau Tuhan. Amin. Yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini Tuhan. Kau jadikan
hidup ini lebih indah dan lebih. Mari saudara sekalian terima berkat itu. Saya akan nyanyikan kornya sekali lagi. Mari kita berdoa. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Hamba serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba berdoa, kiranya biarlah roh Tuhan yang terus memberkati kami. Hamba menyerahkan setiap kami yang sedang berlutut tempat doa kami masing-masing. Kiranya Tuhan mendengar doa kami. Hamba menumpangkan tangan untuk 5 orang anak-anak Tuhan yang sedang berdiri di tempat duduk mereka, Bapa. Kiranya setiap apa yang mereka sedang naikkan dengan cara mereka berdiri kepada Tuhan, maka mereka sedang membutuhkan pemulihan Tuhan atas hidup mereka. Mereka sedang membutuhkan kekuatan-kekuatan iman dalam hidup mereka. Hamba serahkan ke 5 anak-anak Tuhan yang sedang berdiri. Hamba tumpang tangan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan jawab doa mereka. Tuhan pulihkan apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Kiranya nyatakan kuasa-Mu, kemenangan-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan karena kami tahu bahwa Yesus bangkit, dan tidak hanya bangkit, tapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pemulihan sampai hari ini kepada setiap orang-orang percaya. Kiranya kami terus belajar, kami terus terbuka pikiran-pikiran kami Bapa kepada kitab suci, kepada firman, karena kami tahu firman kekuatan penting atas hidup kami. Ada masalah, persoalan, ada rencana hidup apapun yang sedang kami harapkan dan kami inginkan, kami gumuli, kami tahu dan percaya firman Tuhan adalah solusi, jawaban atas setiap apa yang sedang kami rindukan, kami rencanakan, dan kami sedang hadapi dalam hidup ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kami sudah melayani. Hamba serahkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, terus berkati kami, terus Tuhan urapi kami terus melakukan pelayanan-pelayanan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk melayani-Mu. Kami percaya Tuhan pakai dengan luar biasa. Hamba bantu setiap kami melayani dengan musik. Tuhan berkati anak-anak Tuhan ini. Tuhan terus urapi mereka dalam kuasa-Mu, pakai mereka dengan luar biasa. Singer sama berdoa, Tuhan berkati mereka. Dalam rumah tangga, pekerjaan usaha mereka pun diberkati Tuhan. Yang mengoperasikan LCD Tuhan juga berkati. Mengatur kamera, mengatur sound system, bagian laptop, Tuhan berkati mereka semuanya. Tim kolektan Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk sebab doa kami, terpujilah Tuhan. Dalam kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita dengan pengumuman koraps dari Bapak Yupito Muntono. Mari Pak. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Ini minggu adalah bau-bau hari Natal. Bukan bau-bau hari Natal ya, tapi bau-bau hari raya Idul Fitri ya. Karena kepinginnya cepat nanti setelah Paskah Natal ya. Jadi ada beberapa saudara-saudara kita yang sedang melakukan perjalanan ya. Kiranya Tuhan memberikan waktu yang terbaik ya, supaya menikmati masa Idul Fitri ya. Kemudian setelah ini ada ibadah sekolah minggu, sebentar sore ada ibadah tebusan. Dan terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang sudah memimpin ibadah dan sekaligus menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini.
Pengumuman tidak banyak ya. Persiapkan aja Ibu Elsie nantinya pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu mau di dalam atau di luar, itu aja ya. Karena sudah banyak masukan. 2 program aja ya. Yang satunya adalah peremajaan daripada mobil gereja ya. Peremajaan mobil gereja itu ada tahapannya ya. Jadi kalau saya didesak untuk segera, ya kita harus bikin surat dulu ke divisi. Ya, ada jawaban, tentukan mereknya, ya, tentukan harganya, sehingga memudahkan bagi saya untuk melakukan itu. Jadi nggak bisa saya, oh ini langsung gini, oh enggak, pasti enggak saya jawab PA-nya, ya siapapun. Jadi tahapannya itu harus jalan. Kapan diperkirakan? Mungkin akhir tahun. Dananya dari mana? Dari kantongnya jemaat. Nah, mungkin kayak begitu. Berapa kurang lebih tambahannya? Kalau saya katakan kurang lebihnya 150 juta. Boleh dapat bekas? Boleh, asal masih baik kendaraannya. Atau baru, apa yang mau diganti? Kalau ini Luxio, apakah semua jemaat nanti akan setuju dengan penggantian Luxio? Luxio itu harganya kalau tuker dengan ini kurang lebih tambahannya 135-an lah ya. Nanti kalau kita tawar-tawar antara segitulah angkanya ya. Nah, dananya sudah ada beberapa daripada saudara-saudara yang memberikan, yaitu 2 dari jemaat yang berinisial NN, nilainya 2 juta totalnya. Kumpulkan aja ya. Jadi tahapannya memang begitu, nggak bisa nanti ini tek ganti gitu ya, nanti waduh, nggak enak kita nanti. Kita Bala Keselamatan itu punya satu aturan yang saya pahami benar ya. Jadi saya membangun ini pun sudah ada izinnya pada saat era Kali. Membangun ini pun saya juga ada izinnya ke Komter ya waktu itu ya, karena Komdivnya agak goyang-goyang, tak terlalu yakin. Lah untuk mobil juga harus ada izinnya, izin dulu. Tentukan mereknya. Mereknya itu 4 ya, bisa dipilih ya. Mau bekas mau baru tapi asalnya baru, bagus ya. Toyota, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi. Tentukan aja ya. Jadi saya berharap daripada Bapak Ibu Saudara sekalian menyambut baik, karena sesuatu yang bersifat peremajaan pasti lebih baik ya. Jangan ganti lebih jelek ya. Terima kasih, semoga daripada Bapak Ibu Saudara sekalian menaruh perhatian dalam rangka pengembangan operasional daripada gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Yupito. Kenapa saya tanya tadi, kenapa dibilang peremajaan itu? Pendewasaan. Baik, nah terima kasih ya. Jadi itu saudara-saudara sekalian silakan aja kumpulkan uangnya ya, pelan-pelan ya gitu ya Pak ya. Pelan-pelan karena memang sudah ada yang memberikan, jadi sudah ada modal awalnya 2 juta yang diberi secara sukarela oleh beberapa jemaat ya. Jadi silahkan kita melakukan itu ya. Jadi sudah 12 tahun ya, sudah banyak menolong ya, kendaraan banyak menolong. Ya, menolong siapa? Yang menolong kita semua. Dia besuk saudara-saudara sekalian banyak di mobil ini. Kemana-mana dia besuk, mulai dari ke rumah sampai ke Putih. Dia besuk terus di mobil ini. Iya, toh Pak Yohanes ya toh. Toh kita ya kan mengantar hamba Tuhan ya. Jadi mungkin secara fisik saudara nggak pernah naik mobil Korops itu gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Secara fisik mungkin nggak pernah naik ya toh. Cielsa nggak pernah naik kali mungkin mobil Korops itu. Ya. Tapi dia sudah menjadi berkat yang besar untuk kita semuanya. Iya toh. Saudara bisa memang nggak ada mobil itu, waduh. Nggak sampai kita di Keputi sana, atau nggak sampai kita besuk kemana-mana, kita nggak sampai kunjungan kemana-mana itu, karena ada mobil itu. Jadi secara fisik kita mungkin nggak pernah naik itu mobil, iya toh. Saya juga karena di sini saya naik, kalau nggak di sini nggak saya naik juga itu mobil itu kan gitu. Nggak pernah kita naik itu mobil, tapi ingat bahwa mobil itu telah mengantar hamba-hamba Tuhan untuk mengunjungi kita, untuk mendoakan kita, untuk acara-acara apapun telah dilakukan. Oleh sebab itu perlu namanya tadi itu peremajaan, iya toh. Orang yang udah tua kadang-kadang dia harus operasi kulit, apa namanya itu? Ya toh, apa namanya itu? Makeup operasi plastik ya. Ya, operasi plastik ya kan supaya lebih remaja dia ya kan. Ya kan?
sama juga dengan kita, semua punya batasan-batasan tertentu. Dan kantor pusat atau DPI sangat senang ya kalau kita punya semua ide untuk memberikan yang terbaik. Ya, saya pernah katakan ya, bagaimana komandan teritorial sangat sekali memberikan respek yang baik untuk kita, ya, untuk kita, untuk Koros 2 Surabaya. Ya, dan ini terus menjadi perbincangan, wah kayak Koros 2 itu, wah kayak Koros 2 terus, perbincangan luar biasa sekali saudara sekalian. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Jadi mari kita belajar untuk terus kita mendukung ya permajaan mobil ini saudara-saudara sekalian. Saya mungkin juga nggak menikmatinya nanti, tapi saya memulainya, kan itu yang penting, karena semua adalah untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, yaitu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pikir kita sudah bisa mulai memperbaiki yang warna coklat itu, ada yang agak bolong ya, itu kalau kayak gigi mahal bayarnya itu saudara sekalian. Ya kan, agak kayak ompong dia ya kan, ya kayak ompong dia. Jadi tolong kita bisa mulai pikirkan Pak, gimana Pak ya? Anda juga Ibu Regina di situ bisa memikirkan juga bagaimana kita memikirkannya supaya itu bisa tertutup ya, supaya tetap lebih indah ya. Orang sudah cukup memberikan apresiasi yang sangat baik untuk korupsi ini, dan kita terus menjaga supaya menjadi lebih baik. Ya, kita coba tetap berusaha untuk dana bansos saudara-saudara sekalian, karena sudah mulai lagi dana bansos ya lewat Pak siapa nama itu? Pak Yordan gitu. Nah, nanti kita coba berkomunikasi lagi. Saya coba di Koros 4 sudah mulai, dan kita coba lagi memulai itu saudara-saudara sekalian, siapa tahu kita bisa dapat bantuan lagi. Karena kalau kita dapat bantuan bersama-sama kita sudah agak lebih mudah, karena kita sudah pernah lakukan itu saudara sekalian. Doakanlah ya supaya kita tak bisa berusaha mencari bantuan-bantuan untuk gereja kita ya. Jadi tolong bisa diperhatikan hal-hal tersebut saudara-saudara sekalian. Kegiatan ibadah tetap seperti itu saudaraku yang saya sampaikan tadi. Yang berulang tahun pada minggu berjalan ini saudara-saudara sekalian, ya kan, pada tanggal 9 Solien, lalu tanggal 10 Andri Setiawan, ini suami dari Deborah, lalu tanggal 11 ada Kriska Aprianti Sarman, lalu tanggal 12 ada Saudari Regina, tanggal 12, ya sampai situ aja, sampai tanggal 13 ada Ibu Weni, ya Ibu Weni tanggal 13 April. Tuhan berkati saudara-saudara yang berulang tahun. Ya, kita liburan saudara-saudara sekalian. Saya bilang tadi di doa, ini Lebaran luar biasa, dinikmati oleh semua orang ya. Seluruh Indonesia menikmati Lebaran, dan ini sangat luar biasa. Ya, karena apa? Karena pas Lebaran gajinya double, ya kan? Pas Lebaran liburnya panjang, kan gitu ya. Jadi memang kita nikmati, ya kan? Semua ya, hampir semua Indonesia itu menikmati, dan macet di mana-mana, ya. Oleh sebab itu saudaraku, liburan ya berlibur dengan baik, hati-hati di jalan, itu doa kami ya. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya, berjalan dengan baik. Pesan yang terakhir saudara sekalian, kalau pulang jangan lupa oleh-oleh. Karena didoakan sudah ya. Baik saudara sekalian, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya, terima kasih untuk ibadah kita. Sore hari masih ada ibadah tebusan saudara-saudara sekalian, mari datang dan hadiri. Ada ibadah sekolah minggu, Pak Budi, mari silakan kita untuk ibadah sekolah minggu saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri, kita mengakhiri semua rangkaian ibadah ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, lalu kita terima doa berkat. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hadimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu, Tuhan memberkati mereka sepanjang minggu dengan semua aktivitas mereka Bapa. Hamba berdoa Engkau memberkati hidup mereka. Kalau jemaat-jemaat-Mu ada yang melakukan perjalanan mereka untuk berlibur, atau mereka sedang berlibur pun, hamba berdoa pelihara mereka dalam kasih-Mu.
berkati mereka, lindungi perjalanan mereka, dan kiranya waktu mereka pergi dengan segala selamat, maka doa kami Tuhan juga menghantar mereka pulang ke rumah dengan segala selamat. Hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh pelayanan-Mu tempat ini Bapa. Ibadah yang kami lakukan sepanjang minggu ini pun Tuhan terus memberkati. Kiranya Tuhan terus menjamah setiap hati umat-umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semua jemaat-jemaat akan kembali dari gereja ini, Tuhan dengan perjalanan mereka, tibakan mereka di rumah segala selamat. Kami serahkan semua apa yang kami lakukan untuk gereja ini Bapa. Kegiatan ibadah pada yang kami laksanakan Tuhan juga berkati. Rencana-rencana kami untuk peremajaan mobil Tuhan juga memberkati. Merawat, memperbaiki, memelihara ruangan gereja ini pun Tuhan juga memberkati. Kiranya berikanlah kami hati yang terus mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini menjadi sebuah pekerjaan Tuhan percaya pada kami, kami lakukan dengan baik. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Inilah doa kami, sertailah hidup kami, berkati ibadah sekolah minggu, berkati ibadah tebusan pada sore hari. Dalam Yesus kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.